November 2024 akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan berencana. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri karena majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang di Kota Bogor yang mengadili perkara pidana pembunuhan berencana pada sidang pertama dengan acara pemeriksaan terdakwa Muhammad Farhan Syahban pada hari ini 14 November 2024 dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Penasihat hukum, apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Panitia dipersilakan untuk memanggil terdakwa ke dalam ruang persidangan. Saudara terdakwa dipersilakan masuk ke dalam ruang persidangan. Silakan duduk di tempat masing-masing. Apakah saudara sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, majelis hakim. Nama Muhammad Farhan Syahban, umur 22 tahun, tempat tanggal lahir Bogor 16 Juli 1998, jenis kelamin laki-laki, alamat Taman Permata Mingkilau, Blok G 69 Cibodong, Bogor, pekerjaan wira swasta. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh pengacara hukum? Ya, majelis hakim. Saya membawa saudara Aprilia sebagai pengacara saya. Apakah benar beliau penasihat hukum saudara? Ya, benar, majelis hakim. Penasihat hukum, apakah Anda membawa surat kuasa dan surat izin pengacara? Ada, majelis hakim. Tunjukkan. Yang Mulia Hakim, izinkan saya untuk memeriksa. Silakan. Selanjutnya, majelis hakim memerintah penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Penuntut umum sudah siap dengan dakwaan saudara? Siap, Yang Mulia. Penuntut umum, silakan dengan dakwaan saudara. Terima kasih. Surat dakwaan. Identitas terdakwa, nama lengkap Muhammad Farhan Syahban, umur 22 tahun, tempat tanggal lahir Bogor 16 Juli 2002, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan WNI, tempat tinggal Taman Permata Mingkilau Blok G 69 Cibinong Bogor, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Penahanan dan catatan penanganan. Ditahan oleh penyidik Polres Bogor Desember 2023. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum Januari 2024. Ditahan oleh penuntut umum Februari 2024. Kronologi kejadian. Pada hari Selasa, tanggal 16 November 2023, Farhan berjalan keluar bersama korban ke sebuah kafe. Lalu ia memasukkan racun tikus ke dalam teh dan menyajikan teh tersebut kepada korban. Korban tersadar akan hal tersebut dan meminum teh yang menyebabkan tekanan darah korban menjadi rendah. Dalam kasus ini, terdakwa divonis dengan dakwaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 340 KUHP tentang kejahatan. Apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Mengerti, majelis hakim. Bagaimana pengacara saudara? Apakah akan melakukan pembelaan? Kami tidak mengajukan keberatan, majelis hakim. Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan, maka sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Jaksa penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Kepada saksi Safaat Ramadan dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Apakah saksi sehat hari ini? Siap, Yang Mulia. Apakah saksi siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Apakah benar saudara bernama Safaat Ramadan, berusia 20 tahun dan bekerja sebagai wirausaha? Benar, Yang Mulia. Baiklah, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum dimintai keterangannya, Anda akan dimintai sumpah terlebih dahulu. Apakah Anda siap? Siap, Yang Mulia. Kepada saksi dipersilakan untuk berdiri.
Ulangi setelah saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Kepada saksi dipersilakan untuk duduk. Baiklah, Anda sudah berjanji. Jadi tolong memberikan keterangan sesuai dengan kebenarannya. Ada hubungan apa saudara dengan terdakwa? Saya hanya berteman dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah. Sudah berapa lama hubungan Anda dengan terdakwa? Sudah 2 tahun. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Ia bekerja sebagai pengusaha kafe yang bernama Ngopi Santri. Silakan untuk penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Saudara saksi, coba jelaskan apa yang Anda ketahui tentang kasus ini. Baik. Jadi saat saya sedang berkunjung ke rumah terdakwa bercerita kepada saya bagaimana dia sangat iri kepada teman saya yang mempunyai kafe yang lebih laris dibandingkan kafenya. Dan dia pernah bilang kepada saya bahwa ia sangat dendam dan bisa saja meracuninya dengan gampang. Lalu beberapa hari kemudian saya pergi ke kafe, saya bertemu dengan terdakwa dan teman saya sedang mengobrol. Saya meninggalkan kafe tersebut untuk mengambil barang saya yang tertinggal di mobil. Kemudian setelah saya kembali, saya menemukan badan korban yang sudah tergeletak di depan toilet kafe dengan mulut berbusa pada Selasa 16 November 2024. Silakan untuk penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Saudara saksi, coba jelaskan apa yang Anda ketahui tentang kasus ini. Baik, jadi saat saya sedang berkunjung ke rumah terdakwa bercerita kepada saya bagaimana dia sangat iri kepada teman saya yang mempunyai kafe yang lebih laris dibandingkan dengan kafenya. Dan dia pernah bilang kepada saya bahwa ia sangat dendam dan bisa saja meracuninya dengan gampang. Lalu beberapa hari kemudian saya pergi ke kafe. Saya bertemu dengan terdakwa dan teman saya sedang mengobrol. Saya meninggalkan kafe tersebut untuk mengambil barang saya yang tertinggal di mobil. Kemudian setelah saya kembali, saya menemukan badan korban sudah tergeletak di depan toilet kafe dengan mulut berbusa pada Selasa 16 November 2023. Penuntut umum, apakah sudah cukup? Sudah, Yang Mulia. Selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan saudara Aprilia. Sebelumnya terima kasih Yang Mulia. Kami mohon kepada majelis yang mengadili perkara terdakwa dari dakwaan pasal 340 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan atau dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama 20 tahun. Selanjutnya pembacaan keputusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim. Dengan ini dinyatakan bahwa terdakwa Muhammad Farhan Syahban sah diyakinkan dengan pidana penjara selama 15 tahun. Sidang kasus hari ini Kamis tanggal 14 November 2024 di Pengadilan Bogor berakhir dengan terdakwa Muhammad Farhan Syahban dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara. Baik, perkara hari ini dinyatakan selesai dan sidang ditutup.